Terus Tunggu dulu, agak nggak nyambung saya. Ini perlu bisa dikonfirmasi ya, karena yang bersangkutan kan mengatakan mengalami kekerasan seksual. ya. Kenapa dia merekomendasikan orang lain untuk masuk di sekolah ini? Nah itu yang saya tidak paham, Pak. Nama wali plus tanda tangannya dia sendiri itu yang merekomendasikan untuk adik kandungnya dan 2 adik angkatnya untuk sekolah di sini. Jadi saya pastikan bahwa saya itu bangga kalau kalian itu sukses. Saya sangat bangga kalau kalian itu sukses. Jadilah orang-orang yang benar-benar bermanfaat seperti yang dulu kita sepakati bersama untuk kita mau jadi valuable person. Ayo gitu, seberapa bermanfaat kita. Mudah-mudahan kalian sukses dimanapun kalian berada dan segala kecaman terhadap saya dari kalian, ya saya terima. Tapi dengan harapan dan doa besar semoga kalian bisa mendapatkan kehidupan yang sangat layak di luar sana dan ya terus menjadi orang yang bermanfaat. Itu aja. Halo Sobat Indonesia, kita bertemu lagi di acara spesial podcast Kanal Anak Bangsa. Tetap merefer masalah yang mencuat di sekolah Selamat Pagi Indonesia. Ada beberapa tayangan postingan yang harus diklarifikasi oleh pihak SPI karena saya tetap mempunyai suatu intens bahwa kalau terbukti tuduhan dari anak-anak terhadap JE atau Julianto Eka Putra ini terbukti, saya mohon yang bersangkutan dihukum seberat-beratnya. Itu sikap saya. Tapi di sisi lain saya harus mempunyai keinginan agar SPI ini tetap bisa dipertahankan. Saya ibaratkan kalau di lumbung ada tikus yang kita halau, kita bunuh, kita rajam itu tikusnya, bukan kita membakar lumbungnya. Nah, dalam upaya menyelamatkan SPI ini saya harus memberikan pertanyaan klarifikasi kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Risna Amalia Ulfa untuk menjawab hal-hal yang disampaikan oleh publik terkait dengan kondisi sekolah SPI di Batu Malang. Nah, Bu Risna, selamat datang di acara spesial podcast kita. Terima kasih, Pak. Bu, Ibu dituduh berbohong oleh orang-orang yang pernah bersekolah di sini, oleh alumni. Dalam beberapa kali wawancara Ibu dengan media, termasuk ke Kanal Anak Bangsa, Ibu berbohong, memberikan klarifikasi yang salah terkait dengan posisi dari Julianto Eka Putra di sekolah SPI. Kata mereka, pada prinsipnya yang mengendalikan SPI ini adalah Julianto Eka Putra. Jawaban Ibu? Beliau, setahu saya secara akta yayasan sebagai pembina di yayasan. Tapi sekali lagi untuk operasional pendidikan sampai dengan operasional sehari-hari itu ada di saya dengan sepengetahuan Pak Sendi sebagai ketua yayasan. Itu. Sehingga untuk operasional. Pak Sendi jadi ketua yayasan mulai kapan? Pak Sendi jadi ketua yayasan sejak sekitar 2011-12. Sebelumnya? Sebelumnya ada namanya Pak Tony. Si JE ini, Pak Julianto ini nggak pernah jadi ketua yayasan? Tidak pernah jadi ketua yayasan, Pak. Dari tahun ke tahun perubahan akta yang ada di notaris, karena kami pun juga ada semua dokumennya resmi dari notaris, itu tidak ada sama sekali. Ibu selama ini pernah mendapatkan laporan dari anak didik Ibu, kan Ibu udah lama dari awal di sini ya, terkait dengan kekerasan fisik atau pelecehan seksual yang mereka alami? Saya tidak mendapatkan laporan. Dan itu kami membentuk satgas untuk pengendalian itu gitu. Kenapa dibentuk satgas? Nah karena ya semua sekolah mekanismenya kan juga harus seperti itu. Bukan karena ada aduan?
Bukan karena ada aduan. Kami sudah ada segitu, sehingga dari kalangan siswa bisa kalau ada kekerasan yang dituduhkan kepada siapapun, baik dari alumni atau dari pembina atau dari siapapun gitu karyawan ada di sini, itu bisa kami pun bisa merekodnya seperti itu, dan yang pasti harus ada penanganan seperti itu. Bu Risna, ini proses pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Pak Julianto Eka Putra ini sedang berproses di pengadilan. Nggak tahu benar atau tidak. Ya. Bagaimana sikap Ibu sebagai perempuan dan kepala sekolah? Yang jelas karena proses di pihak berwenang sudah berjalan. Kami jika memang itu terbukti di pengadilan, tentunya pasti integritas dari penegak hukum kita pun juga baik begitu. Sehingga ketika memang itu terbukti, maka kami pun juga mendukung sepenuhnya konsekuensi hukum yang harus diterima oleh pelaku. Gitu. Dan kami pun juga berkomitmen bahwa ya sekolah ini harus terus berdiri, sekolah ini harus terus beroperasi, apapun nanti yang menjadi keputusan dari pengadilan. Tadi Ibu mengatakan kalau atau jika tuduhan itu terbukti dan dibuktikan di pengadilan ya. Bukan di tuduhan di publik ya. Bukan kita, di medsos dan semacamnya. Kita beracuan pada keputusan pengadilan. Kita percaya dengan sistem pengadilan kita. Kalau itu terbukti bersalah, Ibu mendukung penghukuman yang bersangkutan sepenuhnya untuk konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku. Ibu nanti sampaikan ini sama teman-teman guru. Apakah itu sikap pribadi seorang Risna Ulfa atau sikap kolektif dari SPI untuk mengecam dan mendukung penegakan hukum kalau terbukti bersalah? Saya pastikan itu semua dari sivitas akademik sampai dengan karyawan, tenaga pendidikan, semuanya saya pastikan harus mendukung kebijakan dari pengadilan. Ada informasi atau informasi liar, tapi saya harus klarifikasi ke Ibu. SPI ini hitam putih, pecah gesang, mati hidup akan mendukung Julianto Eka Putra. Benar atau tidak? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, beliau adalah salah satu founder. Yang saya tahu memang karena kondisi riuhnya di masyarakat ini, itu tidak bisa dipungkiri, membuat turunnya angka donasi yang masuk di SPI. Bahkan dalam waktu 3-4 hari ini saja cukup besar pengaruh itu, dan itu yang saya tahu memang bukan dari Pak Julianto yang memutuskan donasi itu gitu. Tapi ada dari founder-founder yang lain, ada dari donatur yang lain. Masalah donasi nanti saya akan klarifikasi ke yayasan ya. Iya, itu. Saya kembali ke masalah yang tadi, masalah SPI yang Ibu kelola dan Ibu menjadi nakoda tertinggi gitu. Ya benar nggak itu pecah gesang atau mati hidup itu akan mendukung Julianto dalam bentuk apapun? Tidak. Kalau memang terbukti bersalah, tentunya tidak. Gitu. Karena yang bersalah ya harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu sikap resmi dari SPI? Sikap resmi dari kami. Pastinya di atas segala-galanya bahwa sekolah ini harus tetap berdiri. Yang bersalah biarkan menerima konsekuensinya. Ada pertanyaan lain. Ibu guru di awal di sekolah ini, kemudian sekarang berjenjang akhirnya menjadi kepala sekolah sampai sekarang, alhamdulillah. Pertanyaan saya, kenapa Ibu dilawan atau dihujat, dibully oleh mantan anak didik Ibu sendiri? Apa yang terjadi? Sampai dengan hari ini saya tidak benar-benar mengetahui begitu. Ada problem apa gitu, karena pada saat mereka mengambil ijazah, pada saat mereka berpamitan sesudah sekian, ada yang sekian bulan bekerja mengundurkan diri, ada yang sekian tahun bekerja mengundurkan diri, bahkan tidak sedikit yang ada baru lulus langsung pulang ke daerahnya mengambil ijazah. Sampai dengan hari ini kami tidak pernah ada masalah sama sekali dengan alumni satupun gitu. Ya? Iya. Sehingga kami pun juga sampai dengan hari ini tidak mengetahui ini benang merahnya ada di mana gitu. Tapi Bu, mohon maaf, ada yang beredar di podcast itu, ada alumni ya, kalau nggak salah angkatan kedua, Bapak yang rambutnya panjang itu ya. Kita tidak perlu nyebut nama. Itu pernah bekerja di sini?
Pernah bekerja di sini. Berapa tahun? Dia sebagai siswa selama 3 tahun. Oke. Melamar sebagai karyawan total sampai dengan resign itu Sorry, 10 melamar tahun. atau direkrut? Melamar, Pak. Mengikuti seleksi? Iya, mengikuti seleksi. Artinya event atau meskipun dia lulusan dari SPI, iya, melamar bisa juga pulang nggak lulus, bisa? Jadi karena melamar, otomatis kami pun juga menyampaikan kepada semua yang melamar ada proses seleksi. Tidak serta-merta semua alumni yang melamar kami terima. Oh, tidak seperti itu? Tidak seperti itu, Ada Pak. yang ditolak? Ada yang ditolak. Oke, dia termasuk yang diterima? Dia termasuk yang diterima. Ini 3 tahun, kemudian? Dan kemudian dia bekerja di sini sampai dengan 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Tinggal di sini juga? Tinggal di sini juga. Oke, digaji nggak dia? Digaji, Pak. Kok beredar bahwa mereka tidak digaji? Itu tidak benar. Ada buktinya, Ibu? Ya? Ada buktinya. Ada bukti transfer ke rekening pribadi bahkan Setiap bulan? Setiap bulan, bahkan ketika mereka resign, maka kan mereka ada sepakat gitu kan, dari gaji setiap bulan yang mereka terima, mereka mintanya ditransfer sekian aja, yang selebihnya disimpan untuk kepentingan mereka sendiri yang sewaktu-waktu dengan mereka masing-masing. Jadi ada yang minta disimpankan 3 juta misalkan. Yang ambil cash berapa. Nah, itu semua seperti itu berlaku, sehingga ketika dia sewaktu-waktu mau mengambil uang itu boleh, karena ya memang uang pada saat sendiri. Dia keluar tahun 2021 ya. Itu uang tabungan sisa gaji itu iya, diberikan semua? Diberikan semua, ada bukti transfernya, Pak. Banyak ya? Gede ya? 3 digit. Hampir 3 digit. Ya. Ratusan gitu? Iya, hampir. Oh, banyak banget. Oke, pertanyaan saya, kenapa dia keluar waktu itu ya? Waktu itu pamit baik-baik ke kami untuk persiapan mau menikah dengan pacarnya. Okay. Ya. Dia juga salah satu kan ya yang melaporkan dilecehkan ya? Iya. Oke. Ya. Menurut analisa Ibu sebagai perempuan ya dan sebagai kepala sekolah gitu, yang bersangkutan dilecehkan mulai dari sekolah sampai saat dia tetap bekerja di sini gitu loh. Ya. Itu saya tidak tahu detail yang dituduhkan, Pak. Okay. Karena menurut Ibu masuk akal tidak? Kalau menurut saya pribadi tidak masuk akal, karena kami hidup bersama dengan mereka gitu, dan laporan itu sangat mudah diberikan baik kepada kami maupun ke orang lain, karena kami bukan sekolah yang eksklusif dan tertutup. Kami terbuka baik untuk instansi pemerintah yang mendampingi kami sampai dengan tamu-tamu umum yang datang kemari, itu kami terbuka. Ya, ini tadi pertanyaan saya awal tadi. Ini mereka sudah bekerja puluhan tahun, 10 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang berapa bulan, dan sekolah di sini minimal 3 tahun pastilah. Ya. Saya ini punya pengalaman selalu menghormati guru saya. Mungkin Bu Risna sama lah. Sama. Kita diajarkan begitu ya. Ini yang saya ingin saya tanyakan pada Ibu. Apakah ada yang salah dalam sistem Ibu memberikan edukasi di sini sehingga outputnya sebagian, bukan semua ya, sebagian, katakanlah 10% atau 5% atau bersikap frontal menghakimi seorang kepala sekolah dan sekolahnya itu. Ya. Kenapa? Sampai dengan hari ini fix penyebab kami masih belajar, belum tahu arahnya kemana. Tapi yang jelas, karena ini adalah sebuah tatanan pendidikan, kalau memang harus dievaluasi, ya kami pasti akan mau untuk mengevaluasi. Gitu. Walaupun kenyataannya sebetulnya yang kalau dibuat prosentase perbandingan lebih banyak yang baik-baik saja gitu. Bahkan saya masih kontak banyak dengan para alumni gitu. Gitu. Bu, selain itu ada tuduhan baru kalau nggak salah tentang eksploitasi ekonomi dan ekonomi anak. Dan menurut saya ini akan berimbas cukup serius untuk SPI ya. Kalau masalah pelecehan kan itu yang berisiko pribadi yang bersangkutan si Yulianto Eka Putra. Nah, ada tuduhan eksploitasi anak dan ekonomi. Contoh, ini saya tidak tahu detail, hanya diberikan informasi. Contohnya mereka dipekerjakan setiap setiap kegiatan, karena di sini ada training-training yang dibawa oleh Yulianto atau anak perusahaannya Yulianto atau apa itu training, mereka dipaksa untuk running. Yang satu running menjalankan program itu, melayani mulai dapur, mulai segala macam, melayani kegiatan training itu. Bahkan mereka
diperlakukan untuk melakukan sales competition jualan sepanjang Kota Batu, jalan kaki mereka gitu ya. Itu kata mereka, orang Batu udah tahu Pak tentang kita yang kelayapan menjual itu karena itu dilombakan. Terus ada tuduhan lagi, saya minta klarifikasi Bu. Mereka lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan dibandingkan untuk sekolah. Mereka katakan, yang lebih ekstrim mengatakan, saya datang ke sekolah hanya tahun pertama, setelah itu nggak pernah, kecuali mau UAS, ujian. Klarifikasi Ibu? Ya. Yang pertama, sekolah kami ini kan menerima anak-anak dengan beasiswa, bukan pada syarat keunggulan dalam akademis. Otomatis kami tahu bahwa keterbatasan itu akan membuat kami tidak membuat mereka itu tidak mudah lah untuk bisa unggul di bidang akademis. Nah, kemudian kami merasa bahwa pengetahuan life skill itu harus kita berikan kepada mereka. Nah, yang ada itu adalah semua berjalan normal dan biasa aja sampai kami kan ini akreditasi sudah mau yang ketiga. Nah, terakhir akreditasi itu kan tahun 2015 gitu kan. Nah, berjalan seperti biasa. Kemudian 2018-19 itu banyak yang datang kemari baik perusahaan maupun pengunjung-pengunjung dari luar. Nah, kemudian dari yayasan itu intinya menginstruksikan gitu kepada saya bahwa ini ada tamu-tamu yang datang gitu, sehingga kok sayang ya kalau ini tidak dijadikan sebagai sebuah media untuk anak-anak kita belajar public speaking. Nah, kemudian dari sanalah kami di manajemen sekolah mencoba untuk improvisasi nih, gitu. Jam 1 sampai jam ketiga kita pertemukan mereka dengan customer. Nah, kemudian akan kembali ke sekolah belajar dengan guru-guru. Tapi anak-anak yang praktek dan berlatih ini tidak serta-merta tidak didampingi los gitu, enggak. Tapi kami ada modul ajarnya yang kami sebut dengan student experiential learning. Jadi kompetensi dasar apa yang ada di keilmuan itu ternyata dia bisa melihat secara kontekstual di lapangan seperti apa. Nah, apakah tidak ada kendala? Pasti Pak ada kendala. Ketika harus kembali ke sekolah kembali, nah namanya anak yang lebih, ya kita tahu lah anak kalau lebih seneng kinestetik itu kan belajar akademis kurang begitu berminat gitu. Dalam perjalanan improvisasi sekolah itu ada kendala pasti gitu. Tapi kemudian kami, kendalanya apa? Ya pasti kendalanya kan kita, yaitu tadi anak tidak mudah untuk kembali ke kelas lagi dan sebagainya. Nah itu 2018-19, nah kami belum mengevaluasi dengan detail kegiatan itu, terus kemudian kena pandemi, otomatis dong karena tidak ada lahan belajar untuk public speaking dan lain sebagainya, akhirnya stop sudah. Pandemi itu sejak pandemi stop gitu, tidak berjalan sama sekali. Kemudian, nah pemberitaan ini berkembang. Nah dari sanalah kemudian kami diperiksa, diberikan arahan mulai dari cabang dinas pendidikan provinsi yang ada di Malang, Batu. Terus kemudian diberikan bimbingan khusus, asesmen dari sisi guru maupun diberikan pengetahuan tentang tata kelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi, sampai akhirnya kami naik gitu untuk diperiksa oleh inspektorat, oleh Ijen langsung dari Kementerian Pendidikan untuk apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki gitu, karena beliau menyampaikan bahwa ya memang tujuannya baik gitu kan untuk memberikan pendidikan life skill, tapi mungkin dalam rangka prosesnya mungkin tidak bisa di-combine langsung dengan jam-jam pelajaran gitu, harus dilakukan di luar jam pelajaran seperti ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Artinya kegiatan improvisasi ini sudah tidak lagi dilakukan? Sudah tidak lagi kami lakukan. Atas arahan dari arahan dari kementerian langsung gitu, dan itu baru September kemarin 2021 kami mendapatkan arahan itu bagaimana tata kelola yang perbaikan yang seharusnya, dan produk dari kedatangan inspektorat itu adalah dikeluarkannya izin operasional kami. Nah, yang baru ini. Nah, kemudian itu harus ditunjukkan dengan apa? Harus ditunjukkan dengan perbaikan yang benar-benar berkesinambungan. Artinya gitu. Sudah dilakukan perbaikan? Sudah dilakukan atas arahan perbaikan. Dari kementerian tadi? Iya, dan itu terpantau, bahkan setiap minggu ada pengawas pembina yang kemari untuk
dalam rangka perbaikan itu, dan kami pun juga melaporkan itu kepada dinas provinsi. Oke, kami artinya sekarang tidak ada lagi yang seperti itu ya? Tidak ada lagi. Oke, ada nggak dari kementerian ini? Saya minta Ibu untuk memberikan informasi yang jujur ya. Apakah ada nggak pemaknaan eksploitasi yang disampaikan oleh kementerian terhadap program Ibu itu? Tidak ada. Oke. Tidak ada, karena kami tujuannya adalah melatih. Oke, artinya nggak dari mereka, perseptif dari kementerian, inspektorat jenderal atau mungkin? Tidak ada. Oke, Tidak hanya dianggap tidak tepat. Tidak tepat untuk kombinasi dengan pembelajaran secara yang intrakurikuler gitu. Oke. Iya. Dan lagi ini bukan SMK ya, ini SMA ya? Iya, SMA. Oke. Bu, kalau yang masalah tadi, masalah sales competition ya, itu masih berlaku? Kalau ada kegiatan dari ya, sampai dengan sebelum pandemi, sales competition itu ada resmi di kalender akademik kami. Sebagai ada hari-hari di mana mereka itu dalam satu semester maksimal 2 kali begitu melaksanakan sales competition, yang mana sales competition itu melatih selling dan lain sebagainya. Tapi katanya itu berbarengan dengan kegiatan leadership training yang dilakukan oleh yang dituduhkan ini Pak JE ini. Nah, itu kan bentuk kerjasama kami aja dengan perusahaan itu, bukan. Tapi benar ya mereka disuruh ke jalan ke Batu keliling-keliling. Itu kalau dalam rangka sales competition, dan itu sudah jadi program. Semua siswa begitu? Ya, kalau di hari itu, ya semua siswa. Kalau sudah pernah ada teguran tentang kait program ini? Belum ada, karena kami di luar jam pelajaran, Pak, kalau sudah sales competition. Kalaupun terus bagaimana Ibu merespon bahwa ini dimaknai sebagai eksploitasi anak dan ekonomi? Ya tentu tidak, karena kami tidak pernah bertujuan dengan itu, dan bukan sebagai sebuah sesuatu yang menghasilkan ekonomi dan imbas dari ekonomi ini diperuntukkan untuk seseorang, itu tidak ada gitu. Nah, bagaimana hasil dari sales competition tadi secara keuangannya itu kami kembalikan kepada yayasan, karena pengelolaan keseluruhan pendidikan kan ada di yayasan. Oke, Bu. Yang berikutnya ini, Bu, masalah kekerasan fisik. Ya, mereka mengatakan salah satu bentuk eksploitasi kekerasan terhadap anak dan ekonomi adalah kekerasan fisik yang mereka terima mulai sejak mereka belajar di sini. Gitu. Ini bukan secara diam-diam oleh pembina atau guru atau kepala asrama, tapi dilakukan secara terbuka dengan dalih pendidikan. Gitu. Dan menurut yang bersangkutan bukan hanya sekedar kekerasan fisik dibentak-bentak secara verbal, tapi secara fisik beneran gitu. Ada yang tampar, ada yang ditempeleng atau apa. Bagaimana Ibu menjawab ini? Benar atau tidak? Itu tidak benar, Pak. Yakin? Yakin tidak benar. Dan kalaupun itu di luar pengetahuan kami, gitu kan, pasti itu sekali lagi kami ada tim investigasi untuk bisa menegur. Tapi kalau katanya masih ada ke orang-orangnya yang masih kerja di sini yang melakukan, biar laki-laki. Ya nanti bisa berani dikonfrontasi, aja, Bu, ya? bisa. Ibu sebagai kepala sekolah berani mengonfrontasi ini? Iya, berani. Bahwa tidak ada polisi resmi tentang kekerasan fisik? Tidak ada. Kami sangat tidak menyetujui adanya kekerasan fisik verbal dalam bentuk apapun, terutama pada anak-anak. Kami mengecam keras itu. Itu dituduhkan serius loh. Makanya saya minta Ibu memberikan informasi karena Ibu yang paling tahu lah di sini seperti apa. Kalau itu benar ya Ibu harus melurus harus mengakui. Tapi kalau tidak benar ya monggo diklarifikasi ini, karena jangan sampai ada informasi yang bias di masyarakat. Nanti masyarakatnya kan mudah terprovokasi, ya kan? Nanti kalau ini dikatakan bahwa terjadi begini kan kasihan ini orang tua murid ini dianggap itu benar adanya. Betul. Nah, ini kekerasan secara fisik, Ibu mengatakan tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Kalaupun teguran, jangan seperti itu, teguran yang kasar, verbal itu aja kita juga enggak. Mereka juga merasa sering banget kurang istirahat karena banyak kegiatan yang sampai malam, tapi mereka tetap dipaksa bangun jam 4 pagi. Jadi, kenapa kegiatan itu dipaksakan sampai malam begitu? Mereka kan anak sekolah. Benar atau tidak, Ibu? Itu tidak benar, Pak. Kegiatan paksaan seperti apa? Kalaupun ada lembur, itu tidak dilakukan oleh siswa. Sekali lagi, yang bekerja itu adalah karyawan. Karyawan juga ikut bangun jam 4 pagi?
Enggak kalau karyawan ya, Ya, artinya yang penting mereka jadwal cek log masuk begitu. oh berarti kayak ke perusahaan biasa ya? Iya, perusahaan Yang biasa. ini alumni yang sudah jadi karyawan Iya, ya? betul. Yang berlaku jam 4 pagi itu hanya untuk siswa. yang ya, yang ada di asrama karena bisa pembiasaan. nggak mereka itu karena kegiatannya banyak sekali unit-unit kerja gitu, terus mereka dieksploitasi untuk bekerja itu sampai malam, mereka kurang istirahat dan sebagainya? Tidak, Pak. Jam 10 sudah selesai untuk kegiatan pembelajaran. Sekali lagi, kalau ada lembur, kalau ada kegiatan yang namanya bekerja, itu adalah dilakukan oleh karyawan. Bukan oleh ini yang siswa? bukan oleh siswa. Oke. Ini yang kemudian akhirnya seperti seolah-olah terblender. Bahwa karena di sini mungkin hampir tidak terlihat siswa dan alumni begitu mereka bekerja, padahal mereka sebetulnya adalah Siswa nggak pakai karyawan. seragam di sini ya? Siswa pakai seragam, Pak. Oh seragam. Pakai Oke. seragam. Oh, jadi ada pembedanya ya? Iya, ada Oke. pembedanya. Jadi artinya Ibu membantah Ya. bahwa ada eksploitasi sampai mereka bekerja malam, sampai kurang istirahat, sampai kemudian jam 4 pagi harus bangun gitu ya? Kalau jam 4.30 pagi harus bangun, iya, untuk siswa. Siswa ya? Iya, untuk Nah, siswa. artinya mereka katanya jam berapapun tidur, mereka dipaksa lembur jam 4 pagi harus bangun. Gitu. Jam 10 sudah harus di asrama. Jam 10 malam sudah harus Ada ibu masuk di asrama? Ada Saya, bapak asrama? iya ada bapak asrama, ada kepala asrama Ada. yang memiliki staf di building asrama putra dan putri. Nah, gitu. ini yang terakhir ini, agak serius ini. Terkait dengan mereka mengatakan sering dimanfaatkan oleh JE ini untuk melakukan kegiatan di luar sekolah, bahkan di rumahnya yang di Surabaya. Mereka mengatakan jarang sekali masuk kelas dalam fungsi tatap muka kegiatan KBM begitu ya. Jawabannya Ibu apa? Tidak benar. Karena Yakin kalaupun ada kegiatan semacam itu, misalkan ya Pak, karena ada di perusahaan, salah satu perusahaan gitu yang dimiliki oleh Pak JE, ada kegiatan yang harus misalkan ke Palembang. Nah, yang ada adalah yang berangkat dan kemudian yang dia bertanggung jawab untuk bekerja adalah karyawan gitu. Kalau misalkan Ini bukan siswa ya? bukan siswa. Sekali lagi kegiatan bekerja itu adalah dilakukan oleh karyawan. Ada case-case memang contoh untuk yang kelas 12 karena sudah selesai ujian nasional di bulan Maret, maka Maret sampai dengan menunggunya ijazah itu kan dia masih ada di asrama. Nah, di sanalah kita berikan kesempatan dia bisa lebih dari sekedar siswa. Nah, itu memang ada terjadi, tapi sesudah ujian nasional. Begitu. Nah, memang ujian nasional itu kan di bulan Maret, sehingga April, Mei, Juni, Juli itu ya statusnya memang belum lulus gitu. Tapi tuduhan itu serius ya. Lebih dari satu mengatakan mereka jarang menerima pelajaran dari guru dalam bentuk KBM ya, kegiatan belajar mengajar di kelas gitu. Itu tidak benar, Pak. Karena kalaupun ada, misalkan ya, Nggak, artinya ada Ibu Pak siap Menteri. untuk diinvestigasi oleh pihak yang berwenang ya? Siap. Kalau Kami itu siap untuk tuduhan, karena diinvestigasi. itu mungkin akan terjadi ya, karena ini menyangkut masalah eksploitasi anak Iya, tadi. iya. Ini kan laporan itu sedang bergulir, kalau nggak salah. Kita nggak ikut campur itu prosesnya hukum ya. Tapi Ibu menjawab ini bagaimana? Tidak benar yakin? Tidak benar. Karena kalau memang itu terjadi, berarti lah bagaimana nih inputnya guru-guru untuk memberikan nilai. Gitu. Terus kemudian bagaimana dia bisa melaksanakan ujian sampai dengan mendapatkan lulus gitu. Kita mereka belajar sendiri hanya datang ke sekolah pada saat UAS atau ujian gitu. Oh enggak, itu tidak benar gitu. Karena guru-guru kami gaji di sini untuk ngajar, Pak. Guru-guru kami gaji di sini untuk mengajar dengan Ada berapa mereka guru? harus 25? kami ada 25 guru. 25 guru. Yang mereka ya mengajar dengan laporan siswa yang hadir berapa, terus kemudian jurnal mengajarnya hari itu apa, kan ada. Gitu. Bu, terakhir buat Anda ya. Saya tidak ingin mengatakan itu yang benar Ibu atau mereka, tapi Ibu tahu masalah kebenaran, karena Ibu saya yakin orang yang sangat beriman gitu ya, sangat mempunyai akidah iman yang baik. Ini pertanggungjawaban Ibu bahwa itu benar atau tidak ya. Saya tidak ingin mengkonfrontasi, saya ingin menampilkan kepada publik, dan logika publik itu tidak bodoh ya, tidak bisa pasti yang ini benar, ini tidak mungkin. Saya percaya masyarakat mempunyai logika sendiri, penjelasan mana yang dianggap benar, penjelasan mana yang dianggap salah gitu ya.
biarlah itu bekerja. Ya. Nah, Bu Risna, dari beberapa orang alumni yang melaporkan terjadinya baik kekerasan seksual, eksploitasi dan anak maupun ekonomi dan sebagainya ya, ini kan alumni ya, yang pernah bekerja lama di sini, katanya begitu. Ya. Nah, apakah mereka pernah melakukan semacam rekomendasi orang lain atau untuk sekolah di sini, atau mungkin bisa disebutkan nggak siapa dan pernah nggak itu? Sejauh ini kami selalu tercatat siapa saja yang merekomendasikan kerabat maupun keluarga sendiri. Oke, siapa contohnya? Contoh, misalkan ada angkatan kedua namanya inisialnya JH gitu ya. Dia mereferensikan belasan saudara Laki perempuan. JH ini perempuan. Yang jadi yang melaporkan kemarin. Ya, ada salah satu yang katanya menjadi saksi begitu kan? Yang di podcast ada, ya, rambut di podcast pendek. Ada, ya. Oke, itu dia mereferensikan belasan kerabat, bahkan ada yang ponaan yang tinggal satu rumah di rumahnya gitu untuk disekolahkan di tempat kami. Dan itu jumlahnya belasan, bahkan wanita semua. Terus Tunggu dulu, kemudian agak nyambung saya. Ini perlu bisa dikonfirmasi ya, karena yang bersangkutan kan mengatakan mengalami kekerasan seksual. Ya. Kenapa dia merekomendasikan orang lain untuk masuk di sekolah ini? Nah, itu yang saya tidak paham, Pak. Begitu. Jadi kalau memang itu mereka ada alami, datanya ya? Ada datanya. Oke. Bahkan Ibu ada bisa yang dikonfirmasi. Bisa dikonfirmasi, bisa di cross check. Bahkan ada yang satu desa, ada yang satu rumah sealamat dengan yang bersangkutan. Kenapa yang bersangkutan malah merekomendasikan kalau dia yang mengalami kekerasan seksual? Itu dia yang kami juga tidak tahu, Pak. Gitu. Termasuk kekasih dari pelapor yang di podcast itu rambut panjang, itu juga ya namanya kekasih pasti kan ada hubungan erat gitu ya. Nah, setahu saya kekasihnya itu yang inisialnya R itu malah merekomendasikan adik kandungnya. Sekarang yang bersangkutan kalau nggak salah melaporkan tentang eksploitasi anak dan ekonomi di sini. Nah, itu dia, Pak, yang kami juga tidak paham. Ada adik kandungnya? Adik kandungnya lulus tahun 2022. Oh, baru lulus, laki-laki, sama dua adik angkatnya perempuan. Dimasukkan di sini? Dimasukkan di sini dan di angkatan yang sama dengan adik kandungnya. Itu Tunggu dulu, saya agak bingung ini. Ini yang bersangkutan melaporkan JE dan sekolah ini terjadinya kekerasan seksual salah satu contohnya. Kemudian ada kekerasan eksploitasi anak dan eksploitasi ekonomi. Iya. Nah, kok memberikan rekomendasi sepupunya adiknya ke sini? Itu ya benar ada datanya? Ada datanya, ada formulirnya, bahkan nama wali plus tanda tangannya dia sendiri itu yang merekomendasikan untuk adik kandungnya dan dua adik angkatnya untuk sekolah di sini. Dan itu baru lulus 2022 ini, bulan Mei. Nah, itu yang kemudian membuat saya pribadi jadi tanya loh, kalau memang Anda merasa dieksploitasi, kenapa kok mengizinkan adik kandungnya juga dieksploitasi? Gitu. Nah, itu buat Bu, kami. Saya harus mengkonfirmasi kebersangkutan ya. Karena ini kan informasi satu arah dari Ibu ya. Yang bersangkutan harus punya hak untuk mengkonfirmasi hal itu. Nah, yang berikutnya, ada tuduhan dari pihak sekolah atau yayasan mengeksploitasi dan memangkas hak-hak pribadi yang bersangkutan. Contoh, masalah konon ya, ini Ibu perlu di penjelasan, memberikan penjelasan. Mereka mendapatkan KIP, Kartu Indonesia Pintar, atau PIP atau KIP ya, saya nggak tahu ya. PIP ya. Terus mereka diminta untuk ke bank membuka rekening masing-masing atas nama yang bersangkutan, tapi uangnya tidak masuk ke mereka, tapi masuk ke yayasan. Penjelasan Ibu? Jadi begini, tidak semua siswa mendapatkan PIP. PIP itu apa? Untuk Indonesia Pintar itu ya, kan kalau kartunya KIP, kalau P-nya ini kan untuk program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintarnya. Nah, tidak semua, yang perlu dicatat adalah tidak semua siswa mendapatkan PIP. Memang yang mendaftarkan adalah sekolah gitu ya,
Terus kemudian ada yang dia memang sudah dapat PIP sejak SMP gitu ada gitu. Nah itu kan langsung nempel ke data pokok nasional. Keberwenangan dari pemerintah yang menetapkan sekolah ini mendapatkan PIP sebanyak berapa siswa. Dan diperbolehkan Pak, kalau itu kepentingannya untuk kependidikan, sekolah itu bisa mengelola secara kolektif. Dan itu kami tidak ambil begitu saja. Tapi kan itu hak pribadi yang bersangkutan. Tapi kami sampaikan kepada mereka, Pak. Kami sampaikan dan selalu sebelum pembukaan rekening itu kami kami sosialisasikan. Tapi itu melanggar aturan nggak itu? Kalau boleh Pak, ini kan dikelola oleh sekolah, boleh, ada. Di aturan diperbolehkan? Iya ada, diperbolehkan. Makanya itu kami berani membantu mengelola asalkan untuk kepentingan pendidikan dan itu kami sampaikan. Oke, untuk tahun ini PIP yang masuk itu adalah yang berkaitan dengan 11 siswa misalkan. 11 siswa ini berarti kalian bisa mendapatkan yang diturunkan ya, yang dicairkan oleh pemerintah. Nah, ini memang karena ini kepentingannya untuk kependidikan, maka kita akan kelola bersama untuk demi pendidikan bersama. Dan itu mereka setujui. Mereka setuju? Setuju. Kalau mereka tidak setuju, tidak apa-apa. Ada kondisi beberapa siswa yang tahun kemarin itu kami tidak bersedia karena mau saya kirimkan ke orang tua. Boleh Pak, nggak apa-apa. Yang mau diambilkan secara kolektif. Ada pemaksaan dari sekolah? Tidak ada Pak. Karena buktinya bahkan siswanya sekarang masih ada yang dia istilahnya keberatan untuk dikelola sekolah gitu. Dia maunya itu diberikan kepada orang tua. Kenapa ada yang alumni yang memprotes hal itu? Nah itu yang saya kurang tahu. Karena selalu kami sosialisasikan tentang pengambilan secara kolektif itu. Bantuan pemerintah untuk sekolah ini apa saja, Bu? Ada BOS dari nasional. Terus kemudian kalau dari pemerintah Jawa Timur itu ada namanya BPOPP, gitu. BPOPP itu apa? BPOPP itu bantuan pelaksanaan operasional pendidikan. Itu auditable? Ya, auditable semua Pak. Semuanya auditable. Kami mempertanggungjawabkan, termasuk BOS ya. Okay. Kan semuanya ada juknisnya, otomatis kami harus melaporkan sesuai dengan juknis gitu. Iya, iya. Gitu, jadi PIP itu ceritanya begitu ya? Iya. Oke, saya menanyakan hal ini karena ada laporan, ada informasi bahwa sekolah itu mengambil hak mereka dalam ini PIP itu. Nah itu kan kalau mereka bersedia gitu, dan kalau tidak bersedia pada kenyataannya ada yang kami kembalikan ke orang tua. Saya transferkan, bendahara sekolah mentransferkan langsung ke orang tua. Ada. Ada, itu buat yang tidak bersedia. Begitu. Ada yang Ibu tambahkan? Ya intinya adalah apapun lah gejolak yang ada di luar, permasalahan yang terkait bukan pendidikan yang ada di SPI, biarkanlah ada yang wewenang yang mengurusi gitu. Mohon kami diizinkan untuk tetap melanjutkan pendidikan sebaik-baiknya untuk siswa dan mahasiswa yang masih ada di sini. Gitu. Dan insya Allah walaupun dengan keadaan yang syok, tapi kami tidak menyurutkan komitmen kami untuk melanjutkan kehidupan ini dengan lebih baik. Dan terus dalam pengawasan pihak Dinas Pendidikan Provinsi. Oke, satu lagi yang ingin saya tanyakan Ibu. Katanya pihak sekolah, pihak yayasan pada saat kasus itu meledak gitu ya, menarik semua handphone dari siswa. Oh, tidak benar Pak. Tidak benar. Sampai dengan hari ini siswa masih memegang handphonenya masing-masing. Masih memegang handphonenya masing-masing. Tidak benar ada itu? Tidak benar Pak. Gitu. Masih ada. Dan masih di tangan mereka masing-masing. Gitu. Ya. Nah, terakhir ini saya ingin sampaikan pada Ibu, ini ada anak didik Ibu yang dulu Ibu sayangi, Ibu ajar, Ibu didik, gitu, Ibu bina. Beberapa sekarang menyerang Ibu, katakan anteknya JE, Ibu dikatakan segala macam. Apa yang Ibu ingin katakan kepada mereka? Untuk seluruh alumni yang selama pendidikan. Sorry, Ibu terpukul nggak sih dengan kejadian begitu? Terpukul dan sedih, Pak. Biar bagaimana saya pernah menjadi guru buat mereka, menjadi ibu buat mereka di tempat ini. Saya sangat sedih. Dan untuk seluruh alumni, mungkin di dalam pembelajaran yang kalian dapatkan, ada hal-hal yang mungkin kalian tidak berkenan. Tapi mohon maaf, ini tidak semua. Iya, tidak ini kan semua. dari hanya berapa persen dari alumni. Dan kami sebagai guru, apa sih suksesnya guru itu? Ya pada saat melihat
siswa-siswi mereka yang pernah menjadi siswa-siswi mereka itu adalah sukses. Itu impian semua guru, dan saya pun juga begitu saya beranjak dewasa, saya sudah memutuskan saya berprofesi sebagai guru. Ya tentunya dengan ya salah satu konsekuensinya seperti ini. Ada yang tidak berkenan di dalam pendidikan yang kami berikan gitu. Dan walaupun memang sekali lagi tidak semua, tapi saya pastikan bahwa saya itu bangga kalau kalian itu sukses. Saya sangat bangga kalau kalian itu sukses. Jadilah orang-orang yang benar-benar bermanfaat seperti yang dulu kita sepakati bersama untuk kita mau jadi valuable person. Ayo gitu, seberapa bermanfaat kita. Mudah-mudahan kalian sukses dimanapun kalian berada, dan segala kecaman terhadap saya dari kalian, ya saya terima, gitu. Saya terima. Tapi dengan harapan dan doa besar semoga kalian bisa mendapatkan kehidupan yang sangat layak di luar sana, dan ya terus menjadi orang yang bermanfaat. Itu aja. Oke. Bu Risna, terima kasih. Ini tidak mudah memang, tapi saya mendapat poin-poin tentang penjelasan Ibu gitu loh. Masuk akal juga, sangat masuk akal. Tapi saya serahkan pada publik ya, dan pada karena toh kenyataannya sekolah ini mendapatkan akreditasi A dan izin operasional juga baru keluar. Oke. Jadi biar itu bekerja ya, dan publik tidak bodoh sekali lagi. Saya hanya berharap SPI ini tetap ada, gitu ya. Dan mungkin memang Ibu sudah melakukan perubahan-perubahan sesuai yang disampaikan arahan dari kementerian dan sebagainya ya, sesuai dengan program yang terbaik buat anak-anak gitu loh. Kami berkomitmen. Ya, itu yang penting. Jadi mari bersama-sama kita save SPI, dan saya agak surprise juga pada statement Ibu, karena Ibu di luar itu dicitrakan sebagai orang yang sangat membela gigih dari pecah gesang dari Pak JE itu, mati hidup. Tapi Ibu berani mengecam juga kalau dia bersalah ya? Ya, kalau memang terbukti bersalah, silakan dilalui prosedur hukum dengan dihukum dan sebagainya. Ibu tidak ada pembelaan ya? Tidak ada, kalau memang terbukti bersalah. Oke. Bu Risna, terima kasih. Terima kasih, Pak Ini Rudi. suaranya sudah saya dengar, mudah-mudahan masyarakat juga. Ibu jangan khawatir, masyarakat itu pintar. Pasti bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Jadi biarlah mereka memberikan pengadilan yang terbaik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Rudi. Ya. Sahabat Indonesia, demikian wawancara saya dengan Ibu Risna Amalia Ulfa terkait dengan klarifikasi dari beberapa informasi yang terkait dengan tuduhan dari teman-teman alumni sendiri. Penjelasan Bu Risna cukup komprehensif. Ya. Jadi kami persilahkan kepada Anda untuk menilai apakah tuduhan mereka itu benar atau penjelasan Ibu Risna yang lebih benar. Saya juga mempunyai penilaian tersendiri terkait hal itu. Jadi, tapi saya tidak ingin memprovokasi atau menggiring Anda, tapi intinya ada poin yang penting yang disampaikan Bu Risna. Kalau yang bersangkutan bersalah, mari kita kecam rame-rame dan biarkan hukum yang bekerja dihukum seberat-beratnya. Tapi satu hal yang penting, komitmen dari seorang Risna Amalia Ulfa adalah ingin menyelamatkan sekolah Selamat Pagi Indonesia. Karena di sini sekarang ada ratusan orang yang bekerja, dan salah satunya adalah Ibu Risna Amalia yang sudah bekerja ke 16 tahun. 16 tahun di sini. Kita bantu, SPI harus tetap ada. Masalah hukum biarlah yang hukum itu bekerja. Saya harus menyelamatkan sekolah ini, bukan menyelamatkan Bu Risna, bukan menyelamatkan si Pak ini, tapi menyelamatkan anak-anak Indonesia. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam podcast spesial Kanal Anak Bangsa. Sampai jumpa.